semua memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga harus bangkit dong. Dan mungkin tidak bangkit kan? Harus kita bangkit. Jangan sampai kita tidur terus. Jangan sampai kita mati saja terus dan tidak bangkit. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Dia mati dan dia bangkit. Kita tahu ya, pada waktu 2000 tahun yang lalu, pada waktu Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, Tuhan Yesus sudah berbicara kepada murid-murid. Dia akan mati dan dikuburkan, pasti dikuburkan, dan hari ketiga itu dia akan bangkit. Ya, tetapi banyak murid-murid pada waktu itu kurang percaya, kurang yakin. Mereka pagi-pagi pergi ke kuburan, ya, mau siram atau ngerampeh, bawa kembang. Pagi-pagi sudah pergi. Coba kita baca dulu di dalam Matius 28 ayatnya yang pertama. Matius 28 ayat pertama. Tolong orang-orang tua yang anak-anaknya yang jalan-jalan, suruh mereka duduk manis ya. Suruh duduk manis. Ini pagi tidak ada sekolah minggu tapi mereka lagi melayani. Tapi sore ada ya. Tapi kita didik anak-anak kita mulai dari kecil mereka pegang Alkitab. Hebat punya. Haleluya. Ayo. Semua anak kecil juga ya pegang Alkitab. Saya melihat ya anak-anak kita ini mereka sudah pegang Alkitab semua. Ayo Alkitab juga bawa. Haleluya. Baik, kita melihat di sini setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ini ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati itu. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sanalah kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca satu kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah ya kita yang sudah baca, mendengar, tetapi yang diminta sama Tuhan kita melakukannya ya. Kita melakukannya. Itu yang paling penting. Kalau kita hanya mendengar atau kita membaca, tidak melakukan, percuma, kosong. Berapa banyak anak-anak Tuhan ya, mereka ikut Tuhan sudah sekian lama. Kalau dihitung dari sudut waktu, mereka sudah harus jadi guru. Tetapi mereka sampai saatnya juga belum jadi guru. Mereka masih seperti anak kecil. Masih makanannya makanan anak kecil, susu yang mereka mau. Bukan makanan keras. Maka itu saya mendorong kepada jemaat Tuhan. Marilah kita jadi anak-anak Tuhan. Kita berusaha mengikuti Tuhan, itu ada level. Naik tingkat, naik tingkat, naik tingkat. Seperti yang mana saya katakan, kalau kita sudah ikut Tuhan, kita naik tingkat, itu indah. Kalau kita di dalam dunia, kita sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, langsung sampai selesai. Pangkat titel apa, tingkatnya S1, S2, S3, S4, S5, S lilin. S lilin tidak ada apa-apa.
Tapi kalau kita ikut Tuhan, tidak ada ya pertumbuhan percuma. Nanti dinasihati, ditegur, habis. Ya, Bu, tolong Bu, anak itu duduk sini, jangan boleh di pinggir situ. Ayo cepatan, ya, ayo cepatan. Ini kan kita didik anak-anak kita. Ya, jadi tolong orang-orang tua tidak boleh dimanjakan. Pak, kenapa anak itu? Oh, dia masih butuh didampingi oleh neneknya. Ya, nanti tolong diberikan Alkitab mereka. Itu kita didik kepada mereka. Baik kalau mereka bisa jadi, kalau mereka tidak bisa jadi. 20 sekian tahun saya melayani Tuhan. Saya didik anak-anak saya keras. Saya didik terus saya didik. Ada yang jadi, ada yang tidak jadi. Waktu-waktu ini, sekarang ini ada orang yang ditegur, dinasihati, tidak mau lari. Ya sudah. Karena apa? Rohaninya tidak bagus. Karena tujuan mereka datang kepada Tuhan bukan tujuannya untuk keselamatan. Bukan tujuannya supaya berubah. Mereka tujuannya mulut, perut. Firman Tuhan. Jadi sudah dengan ada keadaan-keadaan sebegini, baru kita nasihati, kita tegur, tak sudah dah terima, lari. Ya sudah, mau apa lagi? Kalau kita sampai saat ini kita masih bertahan, puji Tuhan. Bertahan itu puji Tuhan. Maka itu kita perlu banyak mengerti firman Tuhan. Kita melihat tadi satu ayat yang dituliskan ini. Ayat itu mengatakan setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Kubur itu pergi menengok. Dah salah? Ya, hari ketiga bawa rempah-rempah pergi ke kubur, ya, siram rempah, berbicara banyak. Papa, Ai, nenek dan lain-lain, baik-baik ya, kita datang sekarang ya. Ya, jangan bodoh itu. Tuhan itu mengatakan dalam firman Tuhan, orang kalau sudah mati dari debu kembali ke debu. Rohnya sudah naik ke atas menghadap takhta pengadilan Kristus. Di bawah sudah dah tahu. Kita pergi membawa makanan, kita pergi dan lain-lain, kita pergi sana berbicara percuma. Berbicara sama siapa? Berbicara kepada kegelapan, berbicara kepada setan. Jangan mau. Ya, saya coba boleh lihat. Dikasih. Tolong fotonya. Ya. Ini juga persis. Tadi saya berpikir saya tidak keluarkan, tapi Tuhan bilang keluarkan. Mereka berbicara kepada orang-orang mati, padahal ini anak Tuhan. Ini anak Tuhan, bukan tidak anak Tuhan. Kita melihat, mereka berbicara kepada orang mati. Ai, saya sudah datang ke sini melihat sama Ai. Ya, coba kita melihat di sini, tolong. Ini kita lihat, tolong kalau bisa diperbesarkan. Saya senantiasa memberitahukan kepada jemaat, ini kisah nyata. Ini manusia. Apakah mereka ini bukan anak Tuhan? Mereka ini anak Tuhan. Ya, kita tahu ya, ini saudara saya, bagian kiri kakak saya, bagian tengah kiri kakak saya, kakak saya. Kalau yang bagian tengah sana suami istri itu kakak saya, sama ipar saya. Kalau yang ini, bagian kanan ini sepupu-sepupu saya yang ada di Malaysia. Ya, waktu cembengan mereka sebenarnya cari Tuhan hari Minggu. Tapi mereka tinggalkan Tuhan, ya, tinggalkan Tuhan, mereka pergi ke kuburan. Ya, tidak salah lah. Pak, salah, tidak salah. Ya, tidak salah. Tetapi yang paling penting dulu cari Tuhan. Nanti saya ceritakan Bapak Ibu. Kita melihat mereka datang. Tidak salah. Ini adalah tante saya yang ada di Malaysia dan suaminya. Tante maksudnya mama saya punya kakak. Mereka dari negara sana datang ke Malaysia dan di situ mereka bekerja. Dan waktunya sudah pulang. Mereka datang ke kuburan. Coba kita lihat lagi video terus
foto lagi. Nanti videonya dikeluarkan. Kita lihat, mereka datang sini, mereka bakar lilin, mereka kasih makan. Wah, repot ya. Seperti dulu datang. Ini datang, seperti dulu mereka datang, ya, membawa rampe. Pak, salah, tidak salah, tidak salah. Tetapi jangan tujuan yang salah. Kita lihat lagi videonya. Coba, videonya dikeluarkan. Ya, mereka selama 5 hari dan hari ini mereka pulang ke mana? Ke Penang, pergi periksa dokter. Ayo, coba videonya agak cepat. Ya, kita melihat. Ya, ini foto-foto anaknya 12 yang meninggal semua, yang hitam-hitam itu sudah meninggal semua. Sudah meninggal semua anaknya atau sepupu saya, ini mereka kita melihat. Mereka datang, ini orang bikin, ada sekian banyak tapi yang sudah meninggal yang ini, yang lain belum meninggal, ya, belum meninggal. Yang belum meninggal di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin kalau saya tidak salah. Nah ini yang bagian kiri, ini sudah meninggal. Tolong kalau bisa foto yang agak besar, tolong Andre, supaya juga bisa kita jadi berkat. Bisa keluarkan suara, ya, ya, coba tolong, nggak bisa ya, bantu dong, supaya jemaat juga ini, jangan kita berpikir ini perlu, ya. Kita ngomong jemaat semua sudah mengerti firman lah. Tapi kita melihat ini kisah nyata seperti ini. Jangan bilang Pak yang penting firman. Betul, jemaat kita ini ngelontok firman. Siapa yang bisa lawan jemaat Surya Kebenaran? Tamatan SAE semua. Ya, nggak ada yang bisa lawan. Jago-jago firman. Tetapi kita perlu tahu. Kasih besar ya. Bisa dikasih besar, waktu itu saya kasih. Ya. Ya, ini sudah tua semua. Sudah tua semua ya, umur 80 semua. Saya juga paling kecil sudah 65. Mereka sudah 80. 小心小心，不好不好。Sudah tua semua yang rambut putih ini sepupu semua. Oke, baik sudah. Ya. Ya, ini mereka datang ke kuburan pagi-pagi. Pagi-pagi. Mereka bukan datang kepada Tuhan, mereka datang ke kuburan. Boleh pergi ke kuburan, selesai ibadah baru kita pergi, tidak apa-apa. Pak salah, wah pendeta sesat ini, ngajarnya salah, tidak boleh ke kuburan. Boleh, kalau kita mau menghormati lagi, waktu dia hidup, kau hormati itu. Waktu dia hidup, itu kau menghormati dia. Bukan waktu dia sudah meninggal, baru kau pergi. Kau nangis-nangis, Papa, Kong, AI dan lain-lain. Ini saya datang ya, saya anaknya ini. Itu perkataan-perkataan ini. Saya datang anak ini, kita datang ya. AI baik-baik ya, Kong baik-baik ya, semua baik-baik ya. Di sana ya. Nanti bisa ketemu papa saya di sana juga ya, bisa ketemu mama saya. Jangan ngomong kepada orang mati. Itu anak Tuhan. Itu anak Tuhan. Ya, jadi dia kompromi dengan roh orang mati. Dia kompromi. Jadi waktu dia sudah kompromi dengan roh orang mati, nah itu, tidak apa-apa. Kita pergi sana, kita bawa rampe, sudah selesai. Kuburnya banyak rumput ya dibersihkan, selesai kita pulang. Tidak usah kita ngomong-ngomong dengan roh-roh orang mati. Mereka sudah tidak tahu apa-apa lagi. Sama ini, mereka datang. Dan pada waktu mereka datang sampai di situ, ya mereka ngomong, malaikat. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Kalau kita yang meninggal ini dengan Tuhan Yesus lain. Kalau kita meninggal ini harus menghadapi takhta pengadilan Kristus. Ya, diadili
Perbuatan kita yang baik dan yang jahat diadili. Jadi tidak bisa dibohongi lagi. Maka itu saya senantiasa mendorong kepada jemaat-jemaat Tuhan ini. Ayo kita jadi orang yang benar. Kalau kita sudah jadi benar, pulang nanti di atas kita akan diadili. Ada buktinya, ada angkanya, ada poinnya. Maka itu waktu hari kematian Tuhan Yesus, saya dorong kepada jemaat. Ayo jemaat, kita pergi berbuat yang baik. Kita lakukan yang baik. Kepada siapa? Orang-orang yang lemah. Kepada siapa? Anak-anak yatim. Kepada siapa? Ibu-ibu janda. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Lumrah manusia. Pada waktu zaman Musa juga begitu, 2 juta orang. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Yang tidak mau ya sudah. Mereka ada di mana? Di padang gurun. Tidak masuk sampai tanah perjanjian. Yang mau saja Yosua dan Kaleb, yang mau saja masuk. Jadi tidak semua. Jadi kita itu tidak bisa berharap, oh ini mau, ini mau. Yang mau saja, yang taat saja, itu dia bisa. Tidak segampang itu. Saya bersyukur, kemurahan Tuhan, Tuhan panggil saya dari seorang pengusaha. Dia panggil menjadi hamba Tuhan dan dia suruh saya lakukan ini, dan sampai saat ini saya masih mau. Saya masih mau. Bukan hanya diri saya saja. Saya bisa bawa istri saya. Bukan hanya istri saya saja. Saya bisa bawa kedua anak saya. Tadi saya duduk di sini. Di dalam hati saya kan sudah tidak ada anak lagi. Tapi kita melihat ada anak Alfred, tetapi dia sudah punya keluarga, sudah lain, ya. Tetapi saya hanya berpikir, Tuhan, kalau saya punya cucu, saya pasti bawa terus. Kalau saya punya cucu, saya pasti bawa terus. Saya iri. Saya iri. Ya, saya lihat tadi anaknya Alek dibawa, Gwen dikasih antar semua. Saya iri. Tuhan, nek aku punya cucu, tak bawa terus sama saya. Seperti Kesia. Dari kecil mulai dia lahir sampai besar, kita bawa terus sama Tuhan. Tak bawa terus sama saya. Wong saya kan neneknya. Saya bawa terus. Maka itu saya berusaha. Saya jangan jadi patung batu. Saya berusaha saya harus jadi patung emas. Ya, supaya saya bisa membawa cucu-cucu saya. Maka itu saya juga berusaha, saya tanam yang baik. Kalau saya tanam yang baik, saya berbuat yang baik, nanti yang menuai itu anak saya, yang menuai itu cucu saya, yang menuai cicit saya. Saya berusaha yang baik. Bagaimana cara saya bisa berbuat yang baik? Kalau ada Yesus dalam hidup ini. Saya bersyukur. Tuhan, terima kasih. Sampai saat ini Engkau masih berikan saya hati, ya, masih berikan kepada saya hati untuk memperhatikan orang yang lemah. Itu kasih karunia. Tidak semua orang itu bisa. Tadi malam saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan senior. Dia mengatakan tidak semua orang itu mau. Tidak semua, dia bilang. Bapak ini mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Bapak ini dipercayakan Tuhan. Lakukan ini, tidak semua. Kemarin kami pergi ke Pacet. Pulang kami belanja. Habis uang banyak. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang sudah memberikan perpuluhan Bapak Ibu, itu uang saya sudah jadikan semua itu belanja. Habis banyak. Jadi imani ya, Bapak Ibu yang sudah mengembalikan miliknya Tuhan, itu uang wis tak balik no. Pergi sana beli ini untuk apa? Untuk minggu depan lagi. Jadi dapur-dapur yang akan bekerja tinggal ambil. Oh ini sayurnya, ininya, ininya. Semua sudah penuh di belakang mobil itu.
Sampai saya beli pisang untuk kasih juga. Itu di belakang itu penuh, sampai mobil Camry itu penuh di belakang. Di belakang itu penuh semua. Pulang kantong habis. Pak, gimana kantong habis? Enggak apa-apa. Kita kan berbuat yang baik. Enggak apa-apa. Tuhan tahu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, ini kita harus mengerti firman Tuhan ini. Pada waktu itu mereka pergi ke sana. Ya, mereka melihat, mau cari kubur Yesus. Mau datang merampaikan kubur Yesus. Ternyata sampai di sana. Ya, ada malaikat datang. Malaikat datang. Coba kita melihat di dalam ayat yang kedua. Ayatnya yang kedua kita melihat, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Malaikat Tuhan lain. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Diizinkan malaikat Tuhan turun. Batu kubur yang besar bukan diangkat, dipindahkan dengan alat berat, tidak. Tapi batu kubur yang besar itu diangkat oleh siapa? Kuasa Tuhan. Tuhan izinkan malaikat Tuhan angkat. Kadang ponakan saya, dia berkata begini, Asuk, nanti saya bayar ini uang ini ya. Saya tunggu ini uang. Orang sudah bayar, nanti saya bayar. Ya, yaitu saya punya alat berat. Pergi orang sewa untuk angkat itu batu kubur. Pakai alat berat. Dan juga mobil saya tronton. Muat batu kubur di atas, taruh di atas dan tronton itu jalan. Pindahkan batu kubur itu. Pakai alat berat. Nanti kalau orang itu sudah bayar, saya bayar sama Asuk. Ya, Asuk doakan ya. Tapi ini batu kubur ini tidak. Yang datang malaikat surga. Yang datang mengangkatnya. Nah ini kita melihat Bapak Ibu beda. Manusia meninggal sudah selesai. Rohnya menghadapi dengan Bapa. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak. Dia meninggal itu hari ketiga dia bangkit. Batu yang menindas menutup dia. Ibaratnya seperti batu bongpai yang sudah ada menutup. Bisa terangkat. Melalui siapa? Melalui Tuhan sendiri, malaikat surga yang datang. Dan dia katakan, kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga dia katakan, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ya, malaikat ini berdoa ya, hidup benar. Kita bisa ketemu dengan malaikat. Pasti Tuhan izinkan malaikat datang kepada kita. Pasti Tuhan izinkan malaikat datang kepada kita. Wajahnya dikatakan berkilat, mukanya berkilat. Kenapa? Ada Tuhan dalam hidupnya. Bahkan bajunya putih. Tadi pagi jam 5. Ya ini adat istiadat mereka lakukan. Jam 5. Saya video call biasanya dengan teman saya. Seorang dokter. Saya video call biasanya dia masih tidur. Tapi ini jam 5. Dia sudah pakai baju ini rambut wig yang mahal. Dia minta, dia bilang, ayo Pak Herman pakai wig. Kalau Pak Herman pakai wig pasti ganteng loh. Ditutup semua ini botak-botak. Lihat saya ini sudah pakai wig, dia sudah pakai wig. Dia sudah pakai kacamata, dia sudah pakai masker. Loh, dia pakai baju batik. Saya tanya, kamu di mana? Saya ada di gereja sambil jalan. Namanya seorang dokter. Ya, rasanya waktu jalan angkat kepala. Pagi dokter, pagi. Pagi dokter, pagi. Dia sambil video call. Pagi dokter. Wih, kamu dihargai. Diam-diam. Om, dia bilang. Kita sama-sama. Saya dokter dunia, om dokternya Tuhan. Ya, kalau berbicara dengan saya itu berbicara sudah apa adanya, dibicarakan semua.
Tetapi dia kepada orang-orang yang ada, wah wibawanya, pagi jalannya angkat kepala. Saya bilang jangan sombong loh. Tadi saya lihat Ibu Julius waktu dia masuk, dia jalan, dia lihat di atas. Waktu dia lihat jalan di atas, dia terantuk sedikit. Karena ada yang di situ. Saya bilang, Bu, hati-hati Bu. Ibu jangan sampai jatuh Bu. Lihat bawah Bu, jangan lihat atas. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini ayatnya yang keempat, dia mengatakan sini, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Takut mereka. Mereka takut. Sebenarnya kalau mereka tahu bahwa ini Tuhan kita Yesus Kristus yang mati dan dia akan bangkit, pasti malaikat dia pasti tahu. Oh, ini malaikat sudah datang, angkat. Kita akan melihat miracle. Kita lihat mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Tapi kita melihat mereka takut. Padahal mereka sudah tahu. Tuhan sudah berbicara, hari ketiga aku bangkit. Tapi mereka tidak mau dengar, mereka tidak tahu. Sama juga kita tahu bahwa ini adalah kebenaran, kita harus lakukan. Tapi kita tidak mau tahu. Dan kita melihat ayatnya yang kelima. Ayatnya yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, karena mereka melihat malaikat Tuhan datang itu mengangkat batu itu, mereka takut, mereka gentar. Tapi di sini, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Malaikat Tuhan bilang, aku tahu kamu datang sini mencari Yesus yang disalibkan. Tahu. Aku tahu kamu datang ke sini untuk merampe kepada papamu, kepada suamimu, kepada aimu. Aku tahu. Tetapi mereka ini datang mencari Yesus yang disalibkan. Ya, tidak salah mereka lakukan ini. Tapi adat istiadat yang sekarang kita belajar ini menyadarkan kita. Ya, saya tidak larang kepada jemaat Tuhan untuk pergi ke kubur. Saya kalau pulang pasti saya pergi. Ya, pergi ke sana tapi saya tidak macam-macam ngobrol-ngobrol, tidak, saya hanya duduk. Ya, panggil orang kalau bisa, ini rumput-rumput dibersihkan, begitu saja. Tapi saya sudah tidak membayangkan papa saya, mama saya, saudara saya, ya, mereka bisa berbicara dengan saya. Saya cuma tahu apa yang mereka perbuat di dalam dunia, mereka akan bertanggung jawab. Dan akan turun kepada turunan-turunannya. Itu saja. Nah, kembali lagi kita melihat. Saya tahu kamu datang di sini, kamu mencari Yesus yang disalib. Saya tahu. Tapi di dalam ayatnya yang ke-6, kita melihat di sini. Ayatnya ke-6. Ia tidak ada di sini lagi, sudah tidak ada. Ia tidak ada di sini lagi. Sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Beda manusia dengan Tuhan. Dia bangkit, ia sudah tidak ada di sini lagi, tidak ada sudah. Ya, saya ingat pada waktu itu kuburan daripada nenek saya yang ada di desa sana. Pada waktu itu mereka pindahkan kuburnya, pindah ke tanah yang sudah dibeli. Mereka pindahkan, minta dari orang-orang dari Jawa yang hitung waktunya, hitung ini, bayar ratusan juta loh. Wah, saya pikir gong ini. Anak Tuhan, supaya pindah ini, supaya anak cucunya bagus-bagus, usahanya bagus, tidak miskin. Jadi mereka panggil orang datang itu untuk hitung semua. Mereka datang hitung. Ini kok harus pindahkan ke sini, duduknya begini, ini begini, segala semua. Kok harus panggil. Pada waktu itu saya persis ada di sana. Dan orang itu yang dipanggil mereka bayar mungkin 400 juta atau 500 juta. Untuk hitung saja. Bapak Ibu kalau mau dapat uang banyak belajar itu. Ya, supaya hitung dengan orang mati sana. Dia untuk hitung saja. Tapi pada waktu itu saya ketemu
Kami sedang berbicara keluarga di hotel. Persis hotel itu adalah punya sendiri. Kami sedang berbicara di situ. Dia tidur di situ, dia tuh liwat. Pada waktu dia liwat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, yang bawah ini masih ponaan jauh. Panggil, loh kamu siapa? Oh saya ada bawa ini untuk hitung papa punya kuburan dipindahkan. Dan orang itu datang. Lain kan? Roh gelap dengan roh terang itu kan lain. Orang itu datang. Dia mau tunjukkan gini-gini. Saya melihat sama dia. Saya melihat. Dia tahu. Hoi anak Allah. Katanya ya. Di dalam firman Tuhan dia tahu. Bapak pendeta ya. Oh ya saya pendeta. Oh ya. Di dalam Tuhan tidak begini. Tapi dalam begini. Oh ya, tidak apa-apa. Saya dengar dia punya ngomong. Tapi dia ngomong pada waktu itu tidak berani lagi. Karena waktu itu saya berbahasa roh terus. Tuhan hilangkan kuasanya. Hilangkan kuasanya. Dan pada waktu itu di perutnya ini. Banyak bungkusan-bungkusan. Bungkusan apa? Rokok. Saya tanya kepada dia. Pak, tolong tanya ini di perut ini apa? Rokok, dia bilang. Ya di dalam Tuhan tidak boleh rokok ya. Tapi ini jadi lain. Oh ya. Jadi maksudnya rokok ini, oh ya kita pakai rokok. Ya sudah, seperti kayak gini. Maka itu Bapak Ibu, kita harus tahu. Dia sudah pergi ke atas. Kalau ada yang meninggal, dia sudah pergi ke atas. Kita ini yang ditinggalkan, yang perlu sekarang sadar. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus ini pada waktu itu, dia sudah tidak ada lagi. Ya, mari lihat di tempat ini. Dipanggil malaikat ngomong kepada Maria dan teman-temannya. Mari kamu lihat di tempat ini. Ia berbaring. Coba kita lihat ayat 7. Coba kita lihat. Ayatnya. Dan segeralah pergi. Dan katakan kepada murid-muridnya. Bahkan ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia. Guru besar Yesus. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Dia telah bangkit. Ya ini sekarang. Kita semua umat Tuhan ya merayakan hari Paskah. Hari Paskah. Tadi pagi ada seorang hamba Tuhan, saya juga kaget. Jam 4:30, om dari saudara Alex atau om daripada saudara Alfred, dia seorang pendeta. Selamat Paskah Pak Herman, Tuhan Yesus memberkati. Saya melihat siapa ini? Oh, namanya Celip. Ya. Oh hamba Tuhan. Oh ya terima kasih Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Banyak masuk selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah. Paskah ya kebangkitan. Nah Paskah ini sekarang kita datang. Memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kemana? Kita ke rumah Tuhan. Ya, ke gereja. Arti gereja itu di dalam bahasa Yunani katanya. Saya hanya dengar, saya belum periksa. Tapi saya percaya orang ini yang berbicara, ini orang yang betul-betul sangat mengerti dan dia adalah guru besar dari tokoh Alkitab. Ya, dia katakan gereja adalah rumah Bapa. Di situ saya mendapatkan berkat. Jadi saat ini sekarang kita datang ke rumah Bapa untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita ke rumah Bapa untuk apa? Untuk merayakan, memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita ke rumah Bapa, ya pasti pulang dapat apa-apa dong. Pasti dapat. Satu perumpamaan. Ini sebentar lagi semua ya kebanyakan banyak dari penduduk yang ada di Indonesia. Mereka dari agama kita seberang. Mereka akan mudik. Mudik kemana? Ke rumah Bapak. Ke rumah orang tuanya. Ke rumah orang tuanya.
Kemarin waktu saya di Pacet, ada seorang bapak ibu penjual jeruk. Pak, saya sodakokan Pak ya, ini jeruk 20 sekian kilo Pak. Oh Bu, terima kasih banyak. Bukan saya menerima karunia, terima tidak. Tapi karena dia mau memberi, oke, terima kasih banyak. Nanti saya akan mempertanggungjawabkan kepada ibu. Bu, ya, ibu nanti lebaran mau kemana? Aku pulang ke Ponorogo. Aku pulang. Loh, ibu asli Ponorogo. Saya Ponorogo. Aku pulang ke Ponorogo bersama suami. Oh, hati-hati Bu ya. Pada waktu kami mau berangkat, diambil itu jeruk, semua dia muat di mobil. Ibu ini sendiri angkat, muat di mobil. Waktu muat di mobil, saya buka pintu belakang mobil Camry, saya berdoa, Bu, ibu nanti punya mobil seperti ini. Amin, amin. Nanti waktu ibu pulang, ibu dengan bapak, ibu dengan anak-anak, pulang ke rumah bapak di Ponorogo. Ya. Minal aidin wal faidin di sana. Amin Pak, doakan Pak ya. Siapa yang tidak pernah kepingin? Amin Pak, saya bisa dapat kayak begini. Nah, pergi rumah Bapak. Sampai di rumah Bapak kita akan melihat mereka nanti waktu sudah pulang atau mudik, mereka akan membawa banyak barang. Pasti banyak barang. Karena waktu pulang, Bapak pasti ngomong, kamu mau pulang tak nak? Kamu mau pulang tak nak? Cu, mau pulang. Ayo nenek kasih. Ayo bapak kasih. Ini bawa pulang ini ya. Bawa pulang ini, bawa pulang ini. Kalau kita pulang naik sepeda motor, ya, nanti di belakang itu semua barang. Kita bawa pulang dengan mobil, semua barang-barang itu banyak. Kalau kita pulang naik bis, bawa barang banyak. Karena pergi ke rumah bapak. Bapak kasih. Ya, maka itu beda. Kita ke tempat bapak dengan ke tempat anak lain. Coba kalau kita bapak pulang ke rumah anak, boro-boro mau buka kulkas, boro-boro mau masuk di kamarnya bapak, mau masuk di kamarnya anak-anaknya, buka kulkas saja tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Nanti anaknya atau mantunya sudah ngomong, hei, kamu buka kulkas untuk apa? Tidak boleh. Di situ ada makanan anak kita punya, tidak boleh. Saya senantiasa kirim. King Kevin punya video untuk bapak ibu lihat. Ya, betapa anaknya, betapa mantunya. Waktu papa susah datang diusir. Ya ini, boro-boro buka kulkas. Ya, boro-boro masuk kamar, buka kulkas saja tidak bisa. Maka itu saya mendorong jemaat Tuhan. Pagi-pagi saya ada kirim video ya. Nanti kalau belum lihat, pulang lihatlah seorang hamba Tuhan. Dia kasih ingat kepada kita. Tengah malam saya renungkan. Iya. Bagaimana dua orang ibu. Suaminya sudah meninggal. Mereka kaya semua. Kaya-kaya. Yang ibu yang pertama. Dia berpikir ini harta semua saya akan kasih sama anak saya. Kasih anak saya. Nanti dapat anak saya dapat semua selesai. Nanti mereka akan piara saya. Jadi ibu ini baik. Salah? Tidak. Dia baik. Dia lakukan semua dia kasih. Hartanya semua dia habiskan semua kasih. Yang satu udah mau. Dia pegang itu. Tapi pada waktu anaknya datang, ya cucunya diambil boleh, mungkin dikasih $10. Jadi cucu bilang, mak baik, puji Tuhan mak baik, aku sayang mak, dikasih $10. Tapi tidak semua, yang satu ini kasihkan habis semua. Tapi yang ini hanya kasih $10, maka itu anak-anaknya datang. Setiap minggu, datang bergiliran mereka datang mengajak mama, ayo makan, ayo mama makan. Karena apa? Masih berharap hartanya yang ada. Tapi yang satu ini sudah tidak dianggap lagi. Waktu dia sudah diambil semua sudah tidak ada, dia datang kepada anak yang satu tolak pergi dia anak yang kedua.
Di sini kita sibuk. Yang kedua pergi, yang ketiga dan lain-lain. Dan akhirnya mereka dibawakan kemana? Bawa ke panti. Ini sudah terjadi sekian banyak. Dan ini saya belajar ini. Saya belajar ini. Benar saya bilang. Saya belajar. Maka itu saya bilang jangan. Tetapi kita melihat mak yang satu ini. Karena dia punya harta belum dia kasih semua. Semua anak-anak datang, setiap minggu itu datang. Ma, ayo pergi makan, ma, ayo jalan-jalan, ayo ma, dan lain-lain. Nah Bapak Ibu, salah, mana yang benar? Maka itu ini ada satulah pelajaran. Tapi saya berdoa, saya dorong kepada jemaat-jemaat Tuhan ini. Saya dorong kepada anak-anak saya. Jangan kalian lakukan seperti itu. Ingat, sekarang sudah jarang orang mengajarkan seperti ini. Ya, tapi saya mendorong kepada anak-anak ini. Jangan kalian lakukan seperti itu. Kalian lakukan itu, apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Maka itu orang-orang tua juga, jangan jahat-jahat lah sama mantu-mantu. Nanti kalian jahat-jahat sama mantu-mantu. Mantu-mantu plerok sama kamu nanti. Mantu-mantu usir sama kamu. Apalagi kalau seumpama anak kamu laki dibawa keleknya. Mohon maaf, dibawa ketiaknya istri. Ya, artinya palau po. Wah. Tapi yang laki-laki jangan kereng-kereng juga, dikasih pengertian kepada istri kita. Ya, harus balance. Kamu juga boleh memperhatikan dari pihak perempuan, kamu juga jadi balance. Itu bagus. Itu bagus. Nah, ini juga pelajaran. Kembali lagi Tuhan kita Yesus yang telah bangkit. Maka semua umat Tuhan, ya, merayakan, memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita bertanya kepada Bapak Ibu, Pak, Tuhan Yesus itu dia mati ya, hari yang ketiga, dia selama 3 hari, katanya hari ketiga kan dia bangkit. Kemana dia ya? Kemana dia ya? Kita melihat di dalam firman Tuhan 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-20. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ya, kita baca lagi di dalam ayatnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-19 dia mengatakan, dan di dalam roh itu ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Siapa yang di dalam penjara? Orang-orang pada waktu zaman Nuh. Kita tahu Nuh, ya, dipercayakan Allah membangunkan Batra. Kenapa suruh membangunkan Batra? Karena melihat pada waktu itu siapa orang-orang zaman itu tidak mau bertobat. Ya, kawin mengawini, mabuk sini, mabuk sana, berzina sini, berzina sana. Dosa keduniawian itu ada di dalam kehidupan mereka. Nuh berbicara kepada mereka, bukan mereka mau nurut, malah mereka mengejek. Ye, malu, bodoh, bangun kapal di atas gunung. Ya, tapi kita melihat orang-orang yang seperti itu, yang berdosa itu, diinjili, diomongi, mereka tidak mau bertobat. Mereka tambah ejek. Ini akhir zaman loh. Jemaat-jemaat Tuhan, ya, mereka sudah lakukan dosa, mereka sudah tinggalkan Tuhan. Kita menasihati mereka, bukan mereka berterima kasih lagi. Mereka mengejek,
mereka marah dan lain-lain. Ya sudah. Bahasa Mandarin bilang, Chung Yu Itian. Ada satu waktu, pasti mereka pulang. 2000 tahun yang lalu, mereka mengecek. Melalui siapa? Melalui Nuh. Nuh ngomong, sudahlah, tobat. Mereka tidak mau. Nuh sedang gergaji kayu untuk membangunkan bahtera itu. Mereka datang sambil mabok. Mereka mengecek kepada Nuh. Nuh bilang, sudahlah, tobat. Tidak mau. Sekarang juga jemaat-jemaat Tuhan, ya, yang ada di muka bumi ini seperti ini. Saya berdoa jemaat Surya Kebenaran, jangan dong. Kalau kalian lakukan itu, yang susah itu kalian. Satu saat kalian akan pulang. Satu saat kalian akan pulang. Kalau kalian pulang, apakah percaya Tuhan Yesus selamat masuk surga? Sabar dulu. Rasul Paulus mengatakan, aku ini telah lakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan. Sampai akhir. Aku telah setia sampai akhir. Justru dia telah setia 1 Timotius 4 ayat 7. Justru aku telah setia sampai akhir. Aku mendapatkan mahkota kemuliaan. Ya. Maka itu saya dorong kepada jemaat. Kalian harus setia. Ya, kalian harus setia sampai akhir. Ngomong itu enak, tapi latih badan ini. Latih. Setia dalam segala hal. Setia di dalam ibadah. Ya, setia di dalam doa pagi. Gereja adakan doa pagi. Setia, mau bangun pagi itu susah loh. Saya tadi pagi itu mau bangun pagi rasanya berat setengah mati. Loh Tuhan, kalau aku udah bangun ya apa dah ibadah? Apa dah nyesel saya? Tuhan, kalau doa pagi saya bangun. Kalau saya dah bangun, lolos begitu saja jam 6 sudah selesai. Saya tidak ikut doa pagi. Apa saya dah nyesel? Orang kalau rohnya sudah diperbarui sama Tuhan, dia pasti merasa nyesel. Tapi orang kalau rohnya keduniawian sudah ada 7 roh atau 8 roh, dia biasa-biasa aja, santai-santai aja. Biasa-biasa saja. Maka itu kalau ada orang ya sudah tidak mau atau sudah malas-malas, itu rohnya udah tidak karuan di dalam. Rohnya sudah tidak karuan. Kalau rohnya sudah tidak karuan, bangun pagi-pagi, apa yang dikatakan Ayub, pagi-pagi itu bangun, hidup itu berat. Waktu berat menghadapi hidup ini berat, mulai yang ada itu kedagingan, keduniawian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus kita ini telah bangkit. Ya, telah bangkit. Bagaimana kita? Saya mengikuti Tuhan. Kalau dihitung mungkin sudah 40 tahun. Dari 40 tahun itu saya sadar 26 tahun. Yang lain itu saya menjadi Kristen KTP. Kristen yang tidak sadar. Kristen duniawi. Seperti apa yang tadi pagi. Jam 5 dia sudah ke gereja. Dia jalan angkat kepala dan lain-lain. Ya. Dia lakukan seperti itu. Tetapi tidak tahu. Tidak ada perubahan dalam hidup ini. Maka itu Bapak Ibu, mari. Rasul Petrus, ya, dia mengatakan, coba mari kita buka. Di dalam ayat 1 Petrus 3, ayatnya yang ke-17. 1 Petrus 3 ayat ke-17. Kalau kita sudah mengerti, kita sudah lahir baru, kita tahu apa yang dikatakan. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik,
Jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Ya, kita faham. Karena kita punya pikiran, hati kita sudah berubah. Rasul Petrus ini dia sudah lahir baru. Pada waktu itu Tuhan panggil kepada dia sedang menjala ikan. Dengan perahunya, Petrus ikut aku. Ikut. Dan dia melihat perubahan-perubahan yang begitu luar biasa. Ya, tapi kita melihat waktu itu masih Kristen-Kristen kedagingan. Tapi waktu di situ Tuhan rubah sama dia. Ya, Tuhan rubah. Dia bisa keluarkan bahasa ini. Dikatakan sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Tuhan Yesus itu dia menderita 33 tahun setengah. Dia lahir, selama 30 tahun dia di rumah Bapa di Nazaret. Bantu Bapa kerja kayu. Waktunya Yesus sudah harus keluar selama 3,5 tahun. Sebelumnya dia diizinkan dibaptis dulu. Pada waktu dibaptis selesai dia bangkit. Di situ ada burung merpati singgah. Burung merpati itu setia, luar biasa. Kemarin siang saya dapat laporan lagi. Agus, Pak, burung satu pasang hilang, Pak. Gus. Bapak ini malu loh, Gus. Sama Bapak punya teman. Kamu ini, saya seorang hamba Tuhan, dia bisa ngomong, kamu ini gak becus urus. Orang kamu yang urus itu tidak becus, masa burung itu bisa lepas? Oke, yang pertama sudah lepas. Yang kedua lepas lagi. Aduh gimana? Jangan toh, saya bilang. Kamu harus bagaimana? Dipercayakan, saya kan tanya sama kamu, Gus. Kamu mau gantikan Bapak jadi gembalanya manusia, domba, kambing, atau gembala burung merpati? Dia bilang saya gembala burung merpati saja. Karena burung merpati ini setia. Ya sudah, kau setia gembalakan mereka. Jangan sampai terlepas. Kelihatan dia susah. Oh, saya bilang puji Tuhan, berarti sadar, ada sadar sedikit. Tapi sore, tiba-tiba saya sedang berbicara tentang burung yang terlepas ini kepada teman saya. Teman saya bilang sudah, ada apa-apa. Nanti dia pasti kembali kok. Kalau dia tidak kembali ke tempat Bapak, dia kembali ke rumah saya. Setia kok burung merpati ini. Ya, oh di situ saya diajarkan tentang burung dan manusia. Tiba-tiba masuk. Kering Agus Ber. Saya bilang sebentar, ini orang saya telepon. Saya tutup dulu ya, iya. Dia bilang, Pak, ini burung Pak. Wes kembali Pak. Sama siapa? Sama Boe. Bukan sama betina, sama jantan pejantannya. Dua-dua udah kembali. Mereka langsung masuk ke kandangnya. Senang Agus, saya juga senang. Bahwa melihat burung merpati ini yang setia. Pak, ini semua bisa dilepas Pak. Nanti mereka kembali lagi, sabar. Saya bilang, digembalakan dulu yang baik. Dan pagi ini saya bilang jangan keluarkan. Nanti jemaat sudah pulang, keluarkan lagi. Ya, digembalakan dulu yang baik. Terus kamu gembalakan ini burung merpati. Terus kenalkan dia kandangnya, kenalkan tempatnya, kenalkan. Nanti kalau sudah kenal, sudah. Dia akan setia. Kau tidak usah pusing kepala. Dia akan pulang. Tapi kalau manusia susah. Maka itu Yesus itu datang bangkit. Kita yang sudah bangkit supaya kita setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, kita juga harus setia dong. Jangan sampai Tuhan Yesus setia, dia sudah setia sampai akhir. Dia sudah mati dan bangkit kembali. Masa kita pengikut masih tetap tidak setia? Satu keluarga sudah hilang. Mereka sudah tidak setia lagi. Kita berdoalah. Ya,
boleh dibawakan ke gereja lain, Tapi kalau mau kembali seperti burung merpati, kembali, itu kasih karunia. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka menyiapkan tempat-tempat yang kosong, diberikan dunia ini masuk. Tapi burung merpati ini setia. Tadi pagi kurang lebih jam 4:30, Roh Kudus ingatkan saya, nggak gampang loh kalian bisa jadi jemaat di tempat ini. Nggak gampang. Mana ada ya gereja yang bisa duduk sampai 3 jam. Nggak ada. Kalian bisa tahan itu. Ini harga yang kalian bayar. Saya juga tidak mau dong 3 jam. Tapi Tuhan pakaikan kepada saya. Ayo. Strength kepada jemaat. Tapi dengan kasih. Kalian masih bisa setia. Tuhan taruh di dalam hati saya. Ya, mereka yang tahan. Bertahan. Ini adalah berkemenangan. Tetapi ingat. Belum finish loh. Masih ada lagi yang bisa ucul. Sekarang iblis mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Terus iblis. Hati-hati loh jemaat Tuhan. Kalau iblis datang, ya, propaganda kepada Bapak Ibu yang mengusik terus, hati-hati loh. Jangan. Sebab zaman sekarang akhir zaman, iblis itu bisa memakai kaki tangan. Ya, diizinkan kaki tangannya iblis untuk menghancurkan anak-anak, mulai izinkan supaya mereka lari, mereka mulai menceritakan kejelekan gereja, kejelekan gembala. Tapi kalau kita masih tetap berbuat baik, jalankan saja. Yesus menderita karena dia berbuat baik, tidak apa-apa. Ini Jumat Agung, saya mendapatkan penderitaan banyak. Jumat Agung saya mendapatkan penderitaan banyak. Ada orang lapor sama saya, Pak ada begini Pak, ini Pak ada begini, Pak ada begini. Itu penderitaan untuk saya. Saya periksa diri, saya salah ya. Tuhan, saya salah Tuhan. Kalau saya salah, tapi saya renungkan, loh ini kan saya berbuat baik. Tapi kenapa? Ya saudara, Tuhan bilang tidak apa-apa. Tuhan itu berbuat baik, tapi dia menderita. Dia datang ke dunia ini. Coba kalau dia tidak datang ke dunia, kita ini mau jadi apa? Kan dia berbuat baik. Tapi dia berbuat baik, dia menerima penderitaan, tidak apa-apa. Maka itu dikatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Yesus menderita karena berbuat baik. Saya mendapatkan penderitaan yang luar biasa. Bukan dari luar saja, dari dalam. Dari dalam, saya mengalami. Kadang saya ketemu Agus itu, saya bilang Tuhan. Kadang kita berbicara sama dia ada di sini. Maka saya bilang, Gus, wes mandek HP-mu. Dengar firman. Kadang Tuhan izinkan memakai dia. Gus, dia tidak mau jawab. Kita omong dia tidak mau jawab. Kadang saya, kamu kok diizinkan proses saya, Gus? Jangan mau kamu dipakai jadi kaki tangan iblis untuk proses saya. Tapi kalau saya sudah tidak kuat, kalau dulu saya sudah tidak kuat atau dulu saya mendengar saja itu satu jalan, putus. Ya, tapi ini tidak. Saya masuk ke kamar, Tuhan berikan kekuatan sama saya. Tuhan tanya, opo nak, sopo sing buat sama kamu? Iku lu Agus Tuhan, bukan Agus Santoso, bukan. Saya panggil dia Agus Mince, karena dia punya mama namanya Mince. Agus Tuhan, Tuhan datang putar dia punya telinga. Kenapa hambaku engkau ini? Saya datang tapi Tuhan, dia tidak mengerti Tuhan. Maka saya bilang, Gus masuk, dengar firman. Ojo HP to Gus. Tapi ada dia punya baik juga.
Ada dia punya baik. Kemarin sore datang, saya sedang baca-baca firman. Pak, aku mau butuh uang sekian, Pak. Ya bos, baik. Nanti kirim uang ya sama kamu ya. Saya tetap berbuat baik. Ya. Karena apa? Menderita karena baik. Kita berbuat, memberikan makan kepada orang-orang. Dipikir ada semua yang senang. Itu kan kita berbuat yang baik. Tapi banyak orang tidak senang. Orang marah sama kita. Tapi kan kita lakukan itu kan berbuat baik. Kita lakukan itu kan berbuat baik. Tapi ada yang tidak senang. Marah dan sudah kita berusaha. Kalau kita dosa kita bertobat. Kalau tidak kita tutup telinga. Ya, kita datang di bawah kaki Tuhan. Seperti Alfred katakan waktu doa khotbah hari Sabtu. Kejahatan jangan kita balas dengan kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Buatlah yang baik. Tutup ini telinga. Sebab yang kita lakukan ini untuk Tuhan, kita berbuat baik. Mana ada orang mau lakukan ini? Saya udah kasih tugas anak-anak saya. Kalian ya, lihat ya, kamu belajar ya. Yang sudah bekerja. Ada kakak-kakak kalian yang sudah memperhatikan orang-orang yang susah, sudah cukup lama, sudah tahunan. Kalian yang sekarang yang bekerja lagi ini, sekarang yang sudah dapatkan hasil, kamu belajar percaya yang kecil itu. Kamu lihat, kamu tahu yang susah-susah kamu perhatikan. Maka itu saya bilang, Bu Retno, nanti kamu punya tugas. Minggu ini siapa, minggu ini siapa, minggu ini siapa. Untuk pakai ini anak-anak, memperhatikan orang-orang yang susah. Ini anak-anak mereka pulang ini, mereka menari, mereka senang, mereka ini semua. Tadi kan saya tanya, gimana besok pagi mau? Sip, ayo maju. Ya, tapi mereka pagi-pagi mereka sudah siap, mereka menari. Ini pulang lapar loh. Lapar loh ini. Bu, sudah siap. Ada anak-anak kita yang siap tanggung. Ya kan? Ya, atur. Saya sudah didik sama mereka. Pertama kita punya anak-anak kita yang lain sudah memberikan contoh. Sekarang contoh itu diambil. Yang baik lagi, kamu yang lain lagi. Yang lalu saya hanya ngomong, Pak, ini sudah lakukan 1 bulan lebih. Dia memperhatikan orang ini. Oh, bagus. Sekarang saya ajarkan kepada mereka yang lain. Kamu kerja ada ini. Ya, Bu, tolong Bu, ini ada nama-nama ini. Suster, ingat juga suster ya. Lakukan nak ya. Tidak pernah miskin. Ingat ya, kamu lihat orang yang lemah. Nangis saya. Saya didik, saya punya anak. Saya didik. Perhatikan ya. Mereka harus pulang, mereka lapar. Oma lapar, oma lapar. Oma masak dulu ya, saya sabar ya, oma masak dulu ya. Lapar oma, lapar oma. Di gereja tadi mereka begini tertawa, sit. Pulang oma lapar. Segera. Anak-anak kita didik. Kita didik. Pak, Bapak suruh yang lain saja. Tadi Bapak bilang suster, Kesia tidak. Harus. Ya. Kok Pak Herman, kok suruh anak-anak saya, kok gini. Itu saya didik mereka. Saya didik mereka. Perhatikan mereka ini anak-anak. Saya didik mereka. Kita yang sudah dewasa, pertama jadi contoh dulu. Jangan kita terus yang jadi contoh. Kita juga turunkan kepada anak-anak kita. Kita ini kan sudah dibangkitkan. Nanti anak Ina juga ya, ikut ya. Kemarin saya omong kepada penjual jeruk. Dia bilang, Pak, saya lihat Bapak kirim video terus sama saya. Ya, Bapak sudah jalankan sekian lama. Bapak miskin ya, dia bilang. Enggak miskin, saya bilang, Bu. Saya tidak pernah miskin. Terus Tuhan buat sama saya, tetapi saya tidak cari itu. Betul Pak, tidak ada orang yang suka memberi dia miskin.
Ingat tentang karunia memberi dengan karunia menerima. Yang menerima itu hanya begini saja terus. Yang memberikan dia harus kasih, dia harus kasih. Kalau tidak ada mau dari mana, tapi Tuhan lihat dari surga. Oh, dia suka kasih, dia suka kasih. Perhatikan orang lemah, perhatikan orang. Itu berbuat untuk Tuhan. Tuhan perintahkan malaikat seperti tadi. Malaikat batu itu yang tertindih, buka. Malaikat kirimkan berkat, kirimkan berkat, kirimkan berkat. Kita berikan. Itu kita berbuat yang baik. Karena Tuhan juga bilang lebih baik kita menderita karena berbuat baik. Kalau sebentar selesai ibadah, ada pelayanan kasih, itu bukan. Itu kita suruh Bu Retno, Cinyo, Bu Sapa, kamu masak ya? Aku sebentar mau makan, ini bos. Ayo kasih mereka uang, titip. Karena toh juga Bapak Ibu pulang dari gereja kan harus makan. Jingli itu. Yang bukakan pikiran saya itu Tuhan, Roh Kudus. Mereka kan pulang kan harus makan. Tapi sekarang ini mereka pulang makan di sini tidak terbatas. Mau makan berapa banyak, makan. Pak harus tunggu Bapak Gembala, Bapak Gembala lari. Kalian. Kalau ada kelebihan bawa pulang. Ya. Jadi kita jadi raja. Karena kita sudah dibangkitkan, kita jadi raja. Saya anak raja. Retno, masak yang enak, ini uang. Sebentar aku mau makan, awas loh, tidak enak. Pasti dia bilang, iya. Kemarin saya beli sayur, sayur apa? Lupa lagi. Kenikir, ya. Saya beli sayur kenikir, banyak. Habis di sana, aduh Tuhan, ini habis bukan, saya putar ke pasar lain. Oh ini ada, Pak lebih mahal, ambil. Untuk apa? Dibikin urap-urap, urap-urap pakai kenikir, ya, pakai kenikir. Nanti sebentar, saya tanya, siapa yang buat tadi malam? Saya sudah ngomong, bawakan ini. Siapa yang buat? Katanya ibunya yang buat. Ayo Bu Retno. Bu Retno bilang, Pak saya sudah ditugaskan yang lain, saya yang buat urap-urap. Oh Bu Retno kalau buat urap-urap, segera ya buat yang enak, saya mau makan sebentar. Tapi kalau kita memberi kepada orang-orang yang lemah, itu kita buat untuk Tuhan, kita tidak makan. Tadi ada satu anak saya pegang kepalanya. Mana aksi pedulimu? Aduh, lupa. Ambil HP langsung. Ambil HP-nya langsung. Kemarin saya di atas mobil dengan Ibu Gembala ke Pacet. Saya berbicara dengan ibu-ibu yang tukang masak ini. Istilahnya pembantu kita sementara satu hari ini. Bu, Pak, tidak cukup uang, Pak. Bagaimana Pak? Tidak cukup Pak. Ayo siapa-siapa saja yang sudah kasih. Dia mulai lapor si A, kasih si B, kasih si C, kasih si D, kasih si D, semua kasih. Oke? Ya, yang bisa saya omong. Yang lain sudah kasih semua. Yang bisa saya omong. Saya bilang kepada Ibu Gembala, kau WA dia. Suruh kasih. Karena mereka lupa. Langsung mereka jawab. Iya, Ai, siap. Saya memang mau kasih. Ya, segera kasih. Sesudah 3 jam saya tanya, sudah? Oh sudah. Saya bilang, kau WA lagi satu ini. Waktu WA lagi satu orang ini, dia bilang, oke, siap. P-nya panjang. Orang P itu 1, dia P-nya 10. Siap. Kan kita sudah didik, kita punya anak-anak. Ya, karena apa? Ini untuk kita makan. Sebentar kalau lebih, bawalah pulang. Ivon bilang sama saya kemarin, Om, saya ditugaskan bikin es kelapa. Apa di gereja ada kelapa, Om? Ya. Saya bilang, tunggu ya, saya tanya. Gus, dari Pacet saya bilang,
Apa ada kelapa, Gus? Tidak ada, Pak. Saya sudah kasih turun tadi sekian saja, tidak ada, Pak. Gus, kalau bilang kasih hamba Tuhan, dia takut. Gus, iki mesti penuh hikmat. Mau tak ke hamba Tuhan loh, Gus. Ya, kita ini kan hamba Tuhan semua. Ini Paskah loh, Gus. Ojo bilang sudah tidak ada. Sudah, tidak ada, Pak, tidak ada, Pak. Ojo sampai tua loh, Gus, nanti tidak bisa. Ayo sudah. Kau duduk diam-diam, kau renungkan baik-baik dulu. Habis itu kau naik pergi ya. Saya pulang, saya tanya, ya Pak Gus sudah dapat? Banyak, Pak, sekian banyak. Dipotong tua KB. Dia bilang tidak ada, tua KB. Iphone kemarin korek. Sudah phone cari yang muda saja. Tua semua. Kita tahu, sudah Gus, turun. Memang saya tahu naik pohon kelapa udah gampang. Siapa suruh kok bisa naik pohon kelapa? Minggu bulan depan ada seorang Madura yang dulu kerja di sini. Namanya Her. Bapak, aku tidak ada kerja, Bapak. Terus tidak ada kerja. Boleh saya kerja di tempat Bapak? Bapak sudah ada orang, boleh saya kerja? Kemarin lagi, boleh saya kerja? Boleh, Her. Habis lebaran ya. Saya kerja apa? Bersihkan semua itu pohon-pohon kelapa. Bersihkan yang ini, bersihkan yang ini. Nanti kamu atur kerjaan. Baik, Pak. Habis lebaran saya datang. Dia kerja di Malaysia. Di Malaysia dikejar kiri, kejar kanan. Sampai sekarang dia pulang ke Madura. Tidak ada kerja. Main terus minta saya ingat kebaikan Andre. Saya ingat kebaikan tante ibu. Kebaikan Kesia Bapak. Boleh saya kerja lagi. Jadi nanti kalau sudah datang Agus bilang tidak bisa. Saya sendiri. Jangan. Tidak apa-apa sudah. Saya harus pikul itu salib. Supaya apa? Ada yang bisa urus Doro, ada yang urus ini, urus ini. Tidak apa-apa. Ibu Gembala sudah, saya bilang. Tidak apa-apa. Ini kan rumah Tuhan. Berbuat baik, kita berbuat berbaik. Jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Kalau dikehendaki Allah, ya, memang pelayanan kita ini senantiasa semua itu dikehendaki Allah. Tuhan kasih visi misi sekarang memperhatikan, mungkin bosan kita dengar itu, Pak. Ya, tetapi yang penting itu kehendaki Allah. Kalau tidak kehendaki Allah, udah stop. Sudah stop loh. Kalau tidak dikehendaki Allah, sudah stop. Kadang saya berpikir, oh stop sudah. Dana sudah tidak bisa lagi. Hands up. Muncul lagi. Saya berpikir, oh sudah tidak bisa lagi. Mandak sudah selesai. Muncul lagi. Karena itu adalah kehendak Allah. Diizinkan gereja ini tamborinnya anak-anak yang kita didik sudah lari semua. Tidak tahu mereka sekarang lagi bobo ya. Nina bobo, makan bobo. Tuhan kirimin anak-anak kecil ini. Ini anak kecil. Dipikirin anak-anak kecil, lihat sebentar sore. Mereka jadi choir. Jadi choir sebentar ini. Lompat, wah lompat senang. Tapi ingat loh, malam mereka lompat-lompat, mereka lapar lagi loh. Kalau dikehendaki Allah, itu jalan terus. Kalau pelayanan ini dikehendaki Allah, tidak akan mati pekerjaan Tuhan. Tapi kalau bukan Tuhan, dia akan stop. Kalau bukan Tuhan, dia stop. Percayalah. Orang pelayanan juga, orang hidup butuh ini. Duit. Stop. Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi, yang sudah memberikan menjadi milikmu masih ada habis. Butuh dana. Tapi kehendak Allah. Jalan. Tapi dia katakan di sini, daripada menderita karena berbuat jahat.
daripada menderita berbuat jahat. Nah ini loh, daripada menderita berbuat jahat. Saya dengar ini kepalanya sipil. Ya, di Surabaya, penjara yang paling besar. Dia bilang, Pak, sekarang udah dibongkar semua. Tidak bisa buat macam-macam. Permisi, kepala sipilnya itu matanya sebelah kanan, kiri yang kanan buta. Dia bilang, dulu saya nakal. Dia bilang, sekarang tak setrom itu orang-orang. Karena apa? Dosa. Justru dia dosa, dia tidak mau lakukan yang baik. Ya, dia dosa, dia lakukan tamak, dia lakukan ini, dipaksakan semua. Sehingga waktu itu dia berbuat salah, ditangkap. Tangkap, diizinkan masuk. Dipikir masuk itu enak. Oh tidak, dibilang. Disetrom. Pertama 5, 10, 15, 20 sudah notok, cekek, napas mau putus, baru lepas. Ampun. Kenapa engkau menipu? Siapa yang suruh? Diperiksa lagi, ditangkap. Yang suruh sama saya pendeta, atau yang suruh sama saya orang lain. Pendetanya ditangkap lagi semua. Pak, ketemu pendeta-pendeta di dalam. Ada, Pak. Karena apa? Mereka ini tidak mau bertobat. Pendeta tidak mau bertobat. Saya dengar macam begitu, saya jadi takut juga ya. Wah, lebih baik wis tidak usah macam-macam. Wis urip ojo tamak lah. Ya, kita melihat sekarang di media seorang bintang film kawin dengan pengusaha 271 triliun dikorupsi, dimiskinkan, dan sekarang dimasukkan ke dalam. Saya juga takut loh. Kenapa? Ada teman-teman saya yang OKB. Ada. Wah, ini saya sudah omong sama istri saya. Jangan sampai dia kena. Karena dah tahu ujung pokok kok bisa kaya seperti ini. Ini jangan sampai. Maka itu orang kalau belum kaya, Tuhan masih bikin dasar ucap syukur aja. Jangan sampai kau pingin mau jadi kaya, kita akan masuk di dalam pencobaan-pencobaan. Saya ngomong kepada istri saya, jangan sampai orang itu kena. Kan tidak pernah tahu dia kerja apa. Kita tanya kau kerja apa, dia marah. Tapi kalau sama saya dia tidak berani. Ini cowok semua saya, engkau kerja apa? Yasu, pabrik tusuk gigi katanya. Loh, pabrik tusuk gigi kok uangnya kok begitu banyak? Ya, tapi kok cepat kaya. Uang itu berhambur-hamburan. Kita maka itu saya bilang anak-anak kita, kalau sudah diberkati, jangan sampai tinggi hati. Saya berbicara dengan seorang ibu. Karena saya ini bapak. Kan bagus saya menasihati. Bu, anak-anakmu saya melihat sekarang penghasilan bagus ya. Puji Tuhan, saya bilang. Penghasilan bagus ya, Bu. Puji Tuhan. Ingat ya, nasihati mereka ya. Kamu bisa mendapatkan begini. Ini karena Tuhan. Ingat ya, rendah hati. Terima kasih Om, terima kasih Om. Karena saya sayang, saya punya anak-anak. Kadang kalau kita sudah tidak bisa menasihati kan bagaimana? Mungkin Bapak Ibu tanya, Pak, Bapak Ibu bisa tahu dia bagaimana? Dia terima gaji sekarang, saat itu juga dia kirimkan uang kembalinya, uangnya Tuhan. Dia terima, dia kembalikan uangnya Tuhan. Karena apa? Mereka melihat contoh daripada kakak-kakaknya. Dapat kembali. Saya dapat begini, saya lihat. Wah, hebat ya, puji Tuhan. Tapi saya harus ngomong, saya tahu mereka kerja itu begini. Bukan gampang. Saya bilang kasih tahu ya, kalau udah Tuhan kan dah mungkin ya, suruh mereka hati-hati ya. Bukan hati-hati apa korupsi, tidak, mereka kerja. Tapi mereka tahu bahwa ini mereka ada karena Tuhan. Mereka bisa karena Tuhan. Tetap rendah hati dan Tuhan berkati lagi. Ya Om, terima kasih Om, terima kasih Om.
Karena saya bicara dari lubuk hati yang terdalam. Ini anak saya. Dan juga saya berdoa mereka yang kecil-kecil ini, nanti besar ini mereka jadi kalau dididik ini. Dijadi. Tapi kalau diculno, wah, 20 sekian tahun, berapa banyak anak-anak yang ucul. Ya kalau sudah ucul ya sudah, baik kalau dia dorong, ucul bisa balik. Nah kalau di manusia ucul udah balik. Saya melihat kadang yang dulu-dulu anak-anak pemuda-pemuda yang sudah ucul, nggak tahu jadi apa. Kadang saya ada ketemu beberapa, kok begini kamu sekarang? Ya, kalau Doro itu bisa kembali. Pak, Doro sudah kembali Pak. Mai sama laki sudah kembali Pak. Langsung mereka masuk ke kamar. Dan dia pesan dari teman saya, ingat ya, kamarnya tidak boleh pisah-pisah. Kamarnya A tetap A, kamar B tetap B. Dia pesan sama saya, kamar A tetap kamar A, kamar B tetap kamar B. Maka itu di situ tiap pagi kasih keluar disusun. Ini kamar A, kamar B, kamar C. Sebab kalau nanti dia pergi kamar A, lari ke kamar C, berkelahi mereka. Loh kok bisa? Karena bau nya. Mereka minta di tempatnya mereka. Dah mau kemana-mana. Burung itu. Oke ya, baik. Saya minta pemusik. Di depan ada tubuh dan darah Yesus. Ayo kita cepat supaya bisa kita selesaikan sudah. Haleluya.